Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pi Mejing. Ini saya berada di Kabupaten Mempawah dan sejenak saya singgah. Siang ini saya akan mengunjungi ke salah satu lokasi transmigrasi yang ada di Kabupaten Bengkayang. Cuman lokasinya itu lebih dekat ke Kabupaten Mempawah. Pada teman-teman kita yang berada di Sekadau atau di Melawi ataupun di Putus Ibu, Sintang yang lain, saya juga ikut turut berduka atas musibah banjir yang ada di sana. Sampai sekarang katanya banjirnya belum surut dan mudah-mudahan secepatnya bisa membaik. Jadi nanti setelah sana udah kondusif, insya Allah saya akan mengunjungi kalian yang ada di Kabupaten Sekadau dan sekitarnya ke arah Kapuas Hulu sana. Jadi kemarin pun saya akan mencoba mengunjungi ke salah satu transmigrasi yang ada di Kabupaten Ketapang yang nggak jauh dari Kecamatan Sandai, tapi ternyata di sana di daerah Sungai Kelik atau di Lembah Hijau itu katanya airnya 2 meter. Jadi saya nggak sempat sampai ke sana. Saya udah sampai di Kayong Utara, bahkan mau menuju ke sana, tapi dapat informasi tersebut akhirnya saya balik lagi ke Pontianak. Nah, ini sekarang sudah ada di Mempawah. Nanti rencananya dari sini saya akan menuju ke Kabupaten Bengkayang ataupun di Kabupaten Sambas. Oke, ikuti terus perjalanan saya dan saya ucapkan banyak terima kasih pada kalian yang masih mengikuti perjalanan saya. Untuk perjalanan kali ini saya melakukan perjalanan melalui jalur Pantura Pulau Kalimantan Barat. Ini namanya jalur Pantura dari simpang Sungai Pinyu menuju ke Sambas ini. Sepanjang jalan disebutnya jalur Pantura karena sebelah kirinya, sebelah sana dan sebelah kirinya itu ada lautan lepas. Oke teman-teman, tadi ada kalian lihat namanya Pantai Kijing. Nah, di sini ini udah jadi sekarang, udah dibangun pelabuhan terbesar, pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan Barat. Sebelah kanan saya ini dulunya masuk rumah-rumah warga, ini penuh dengan padat rumah-rumah warga. Tapi setelah diambil oleh Pelindo ke apa gitu, sekarang udah dibeli sama Pelindo kalau nggak salah, yang nantinya akan dijadikan sebagai area pelabuhan. Nah, sekarang udah kosong, ini udah dibebaskan. Nah, itu di depan kita itu perkembangannya. Sekarang udah bagus, sudah jadi, bisa dikatakan. Mungkin tinggal peresmiannya, saya kurang tahu udah diresmikan atau belum. Oke, jadi yang tadi saya katakan itu di depan sana itu ada pulau, kemudian di seberangnya itu, di tengah-tengahnya itu kalau nggak salah semacam apa ya, tempat bersandar kapal gitu. Jadi ini bisa dikatakan nantinya sebagai tempat pelabuhan terbesar yang ada di Kalimantan Barat. Ini kalau kita berdiri di sini atau duduk di sini terus menghadapnya ke sana, ini kita bisa lihat ke depan sana langsung. Itu kita akan, kalau diteruskan jalan gitu ibaratnya, ini kita sedang menghadap ke Pulau Sumatera. Ya, itu namanya Dermaga Kijing. Dermaga Kijing itu memang di situ, di sekitaran situ awalnya menjadi salah satu pusat wisata namanya Pantai Kijing, kemudian dijadikan dermaga atau pelabuhan besar, pelabuhan peti kemas di sini di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Nah, sekarang Pantai Kijingnya nggak dipakai lagi, maksudnya wisatanya nggak dipakai lagi, sekarang dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas. Oke, kita minum dulu sementara ini sambil istirahat. Jadi perjalanan saya kalau dari Pontianak menuju ke sini itu paling sekitar 2 jaman gitu. Ini nggak lama lagi kita udah bisa sampai masuk simpang ke Capkala. Jadi nanti dari simpang itu masuk ke Capkala masih sekitar 1 jam lagi dan ketemu dengan transmigrasi SP1 Capkala, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Oke. Kita udah sampai Kecamatan Sungai Duri atau Pasar Sungai Duri ini.
Oke, jadi jalannya semacam ini untuk masuk ke lokasi transmigrasi SP1. Ini kita melewati perkampungan Cina terlebih dahulu di sini nih, di depan kita ini. Oke, kita udah sampai Kecamatan Capkala. Oke, kita sudah melewati aspal bagus. Jadi kita mulai lagi jalan semacam ini. Ini kita udah memasuki jalan menuju ke lokasi transmigrasi SP1. Jalannya semacam ini. Kita sudah menemukan SD di sini. Di sini tertulis SD Negeri 9 SP1 Capkala. Mungkin ini salah satu fasilitas pendidikan yang ada di transmigrasi SP1. Lokasinya ada di sini. Oke, jadi kalau misalkan kita mau memperhatikan jalannya di sini, awalnya mungkin sebatas jalan tanah gitu, kemudian langsung diratakan, di atasnya dikasihnya batu-batu semacam ini. Nah, jadi sepanjang jalan itu ya sebagian sudah ada yang lobang, kemudian ini kalau udah dilewati mobil ada yang tengah-tengah masih agak tinggi, sebelah kanan kirinya udah menurun, kurang lebihnya kayak gini. Nih, kira-kira semacam ini jalannya. Jadi semakin ke dalam semakin banyak lubang. Oke. Ini udah masuk transmigrasi, Mas? Sudah, Pak. Sudah? Iya. Ini SP berapa katanya? SP1. SP1. Termasuk Masnya asli transmigrasi juga? Saya transmigrasi tapi yang lokalnya. Oh, yang lokal. Iya. Oh, berarti penduduk asli sini ya? Iya, Dayak penduduk atau asli. Melayu? Saya Dayak. Dayak apa kalau di sini ya? Dayak Ahe gitu. Oh, Ahe. Iya. Oh, masuk wilayah Ahe ini ya? Masih. Oh, Kanayan. Kanayan masih. Oh, ini kita udah masuk. Ini namanya apa yang kayak misalkan sebelah Ini apa kalau jalan jalur? ini namanya SP1, yang ini Apa namanya? ada pakai blok. Oh, Kayak ini blok kan, di sini blok ya. sana tadi blok A, ini blok B, sana blok C, Ah, ini blok D, ah. dan itu blok E paling ujung. Oh, ada berapa blok di sini? Kurang lebih ada banyak lah, ada dalam belasan gitu. Oh, belasan Iya. blok. Dengan siapa namanya? Dengan Bapak Pedrik. Patrick. Iya. Oke, makasih Mas ya. Oke. Jadi ini kita udah masuk di lokasi transmigrasi SP1 Capkala. Tadi udah nanya, ternyata ini sudah masuk di blok B-nya. Kita mau coba lihat jalan bloknya semacam apa. Jadi ini udah masuk ke blok ini, jalan blok ini. Nah, itu rumah-rumahnya, rumah aslinya kayak gitu. Nih kayak gini suasananya, ini di blok B. Oke, ini kita udah di blok B nya. Tadi kita udah masuk dari jalan polosnya. Nah, ini masuknya Blok D. blok D ya. D. Oh iya, tadi yang dekat dengan masjid itu yang ada fasilitas umum itu blok B. B. Terus ini kita udah sampai di blok D. Nah, suasananya semacam ini. Ini sama Mas siapa, Mas? Hah? Mas siapa? Mas Acu. Hah? Acu. Acu. Acu asli orang sini ya. Nah, orang sini. Jadi transmigran asal sini, asal tempatan. iya. D. Iya, Bu. Makasih. Ini sama Ibu siapa? Dengan sinten? Badia. Badia. Nggih. Asalnya pun di, Dek? Kula nganut yang mriki niki lah. Monggo lenggariun kok. Nggih, ibunya asli Tran. Trannya asal dari mana, Bu? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Tahun berapa dulu ikutnya? 2007 lebune Mm-mm. bulan 11. 2007 bulan 11. Nggih. Oh. Kerasan ya, Dek? Kepepet. Lah, kok Loh, kepepet? leng jawab kan jarene kan jujur. Lah iya kan, betul. Dek. Kepepet. Kancane do mlayu ming wong pira ya? Rombong aku ki ga. Pak Mantep Bu Singkir makani. Punya saya 50 kakak dong. Aslinya ada berapa kakak dulunya, Bude? Dari Jogja? 100. 100 niku dibagi SPKL 50. SP. Niki 50. Sing ngriki kantun 3 ekor. Tiga kakak maksudnya? Nggih. Oh, dari 50 berarti yang 47 pergi. Nggih. Oh, Mbaknya asli mana?
Kula aslinya Kuningan. Oh, Kuningan. Kok bisa? Jawa Barat tapi. Ya, Jawa Barat dekat Cirebon sana kan? Oh, jadi ikut transmigrasi terus dapat orang Jogja. Kula wah panjang ceritanya. Saya bojo neng anu Pak neng Riau. Sambung, daerah Sambung Buntung. Nek jenengan nggih pun matur nuwun. Jenengan yojone pundi? Daerah pundi? Sleman. Jo. Nggih, Eh, Kecamatan Sleman. Sleman, Kabupaten Sleman. Di sana Godean, Oh. pesan pasar Godean nonton kantor polisi kita, Heeh. mlebet patang omah pun dugi. Oh, berarti ten kotane malah jenengan. Mboten pinggiran lah. Pinggiran. Pinggiran. Godean. Oh, niku. Lahan baru. Nek munine, lemune 2 hektar niki setengah, Seprapat. Seprapat. seprapat, Saya telung prapat. telung rapat kurang lahan kedua nih. Lahan kedua yang 1 hektar. Enggak ada. Oh. Munina dijoli sapi hangus, rapat hangus. Ya wis dijoli duit hangus. Ora iso kerja rupat repet ra entuk sapi, ra entuk duit. Berarti ngelola yang 3/4 mawon. Nggih. 3/4 di siapa, De? Ajenge klopo Dereng. sawit. Udah belum? Oh, belum. Dereng. Nek mriki tanah jenis. Kancane pun kabeh. Oh. Aku kula wingi rondo ra iso macul ra iso. Rondo ana wedok ra ya awan bengi njogo. Lah nggih, heeh. Malah ketubruk wong Draya. Alah, Ibu Indah. Kalau Masnya ini di sini sebagai apanya? Menantu. Menantu Oh, jenengan. nggih. Oh, Anake niku jenenge Blaser. jenenge sapa? Woya, Asli. Jawa Draya. Oh, dijenengi Woya. Ya ora. Tak kira jenenge Woya. Ini kita ada di Jalan Blok B, kalau nggak salah sekitar jalanan Blok B. Nah, ini sebelah kanan kita itu ada bangunan balai desa bisa dikatakan, cuman kayaknya nggak pernah dipakai lagi. Ini jalan masuknya nih. Nah, itu balai desa. Kemudian ini ada berbagai macam fasilitas umum bisa dikatakan semacam itu, kayak semacam pustu gitu. Cuman memang kayak nggak pernah dirawat lagi. Pustu, tadi balai desa, ada gereja. Nah, ini masjidnya di depan kita ini masjidnya. Cuman sekarang udah mau dibangun di sebelahnya sana. Jadi awalnya masjidnya semacam ini, kemudian lagi dibangun yang di sebelahnya. Ini kita udah di Blok D lagi. Ini jadi rumah transmigrasi itu kurang lebihnya kayak gini. Ya Mbak ya, aslinya kayak gini rumah transmigrasi. Aslinya enggak gini, ini bapak yang nanam. Hah? Ini bapak yang nanam. Bukan rumahnya kayak gini ya dulu ya? Enggak, Udah berubah? udah berubah. Oh, bukan kayak gini. Oh, ini tanaman sawitnya bagus-bagus Mbak di sini Mbak. Iya, Kalau Mbaknya dulu dari mana? dari Medan. Di Medan di mana? Medan di Susa 1B. Oh, desa apa namanya itu? Atau kampung apa namanya? Iya, di kampung Susa 1B. Susah 1B. Iya. Oh, tahun berapa ikut Bapak ke sini dulu? Tahun 2010. 2010. Iya. Ini beli ceritanya di sini ya? Beli, Oh, beli sama orang. kalau Mbaknya dulunya dari sana orang mana? Asli Medan atau Asli Medan, ikut sama bapak. bapaknya asli orang Batak gitu? Iya. Oh. Bukan, bapak orang Jawa tapi tinggal di Medan. Oh, orang Jawa tinggal di Medan. Terus beli tempat di sini ya? Iya. Bagus ini hasilnya sebetulnya. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini. Ini depan rumah salah satu warga pendatang bisa dikatakan itu, awalnya dari Medan katanya. Ya Mbak ya? Iya. Oke. Matur nuwun, Mbak. Ini kata warga daerah sini termasuknya yang masih banyak warganya, masih banyak apa namanya penduduknya. Rata-rata yang lain udah pada pindah. Ini ada apa? Wow, besar. Kita akan lanjut ke blok selanjutnya. Nanti kita akan coba lihat kondisi yang ada di sana seperti apa. Yang
Suyanto, Pak Suyanto. Pak Suyanto ini aslinya dari mana dulu? Blitar. Blitar. Ya. Ikut tren bukan di sini? Enggak, Pak. Oh, Pengganti. pengganti. Merantau Dulu merantau. Merantau. Di mana itu dulu merantaunya? di Singkawang sini. Heeh. Ya, terus di sini Hmm. di kebun-kebun itu. Oh gitu ya. Nah, Kerja di sawit gitu apa? Kebun ya, sawit? sawit. Terus akhirnya bisa ganti orang di sini. Ya, akhirnya mau pulang ke Jawa kan maklum lah di Jawa kan udah enggak ada apa-apa, punya apa-apa kan Iya. gitu. Heeh. Nah, akhirnya dapat duit Hmm. ya, terus akhirnya ganti punya orang dari Jogja pulang ke Jawa dulu. Ganti. Ini berarti udah ditanami apa belakangnya? Ini sawit, Mak. Dulu orang Jogja atau sampean sing nanam? Kami, Oh, kami Bapak. dulu masih blokar. Oh, masih blukar nih Nah, dulu. masih hutan lah. Tahun berapa datangnya ke sini? Sini tahun 2010 kalau enggak salah itu, Pak. Bukan bapaknya? Gantinya itu 2010. Iya, Oh, berarti baru 3-4 tahunan ada tren ya berarti ya. Pantes kalau masih blukar. Istilahnya baru selesai habis jaduk gitu ya. Iya, Hmm. Belakangnya dikasih apa, Pak? belakang rumah Sawit semua. sawit semua. Oh, udah hasil. Ya udah lumayan lah. Oh, ini umur berapa? Lihat Ini sekitar umur-umur 4, 5, 6. 7-an tahun lah. Oh, 7 tahun. Nah, 7 tahun, 8 tahun. Oh, kok panjang-panjang gini pelepahnya ya, naik ke tinggi, Ya. ke atas. Oh, tapi udah sering panen ya, Pak ya? Ya, ya. Oh. Ini kalau di sini berapa kilonya sekarang? Di sini 23. 2.300. Ah. Oh. Berarti ini lahan yang Perumahan. perumahan, maksudnya pekarangan rumah ya. Ya, sekarang Sampai berapaan ukurannya? ukurannya manjang 100, Hah? lebar 75. Berarti 3/4 atau 1/4? Seperempat. Oh, 1/4. Nah. Jadi jatahnya itu seberapa sebetulnya? Jatahnya dulu sih saya dengar di yang tran di sini, Pak. Ini aku dengar sih 2 hektar. Cuma yang dibagi baru pekarangan dengan lahan satu yang 3/4. Yang 3/4. Oh, jadi Kalau yang 1 yang- hektarnya? Yang 1 hektar inilah saya heran juga. Cuma dengar-dengar orang-orang itulah katanya lahan tuh enggak ada. Untuk sertifikat udah ada belum, Pak? Sertifikat ini sudah keluar. Sudah Yang keluar. LU yang Yang 1/4, seperempat. yang pekarangan. Pekarangan Yang 3/4 belum. belum. Mudah-mudahan segera datang, segera dapat ya, Pak ya, yang Iya. 3/4 tuh. Cuma kalau yang lahan 2. 2 itu, Pak, Mas sampai sekarang belum ada kejelasan gitu. belum ada. Sama berarti dengan SP2 ya, Pak ya? Sama SP2. SP1, SP2, SP3, SP4 ini rata-rata, Pak, Rata-rata ya. di sini. Ini 1/4 ini udah bisa hasilkan berapa Ini ya sekitar kintal? sekitar 200-an kilo lah. 200 kilo dapat Nah, dari dapat. 1/4 ini aja ya. Ya. Dan saya perhatikan isi semua, Pak ya. Nggak ada yang nggak isi, semuanya isi itu. Ini listrik tahun berapa? Listrik ini kalau enggak salah sekitar mungkin sudah ada 4 tahun kalau enggak 3 tahun nih. Oh, baru 3 tahun lah ya ada Ah, listrik. iya. Ini Bapak kalau mandi di sini ya, Pak. Airnya Iya. bukan air anu ya, Pak. Bukan air gambut ya. Bukan. Airnya bagus kayaknya. Heeh. Ini bisa kering enggak biasanya? Sumur. Biasanya kalau pas musim kemarau kering, Pak. Ini Terus Bapak kalau misalnya mau mandi di mana? ngungsi. Ngungsi di mana itu? Kadang di sana cari Yang ada sungai yang ada, besar gitu ya. Sana di sini. Kalau ini tanahnya jenis tanah apa? Kalau ini sih jenis tanah pasir lah. Pasir ya, Pasir, bukan gambut ya, bukan. pasir. Jumlahnya dulu sih 200. 200 kakak. Yang 100 dari Jawa, 100 dari sini. Oh jadi gitu ya. Oh memang Lantaran- ada pembagian buat Ya, warga setempat gitu. Lantaran di sini mungkin pekerjaan tidak ada dulu, Pak. Habis jaduk ya semua Lari. banyak lari gitu, Pak. Ya kalau yang sisa ini paling ya sekitar 20 orang atau sampai 25 lah paling. Dari 200 orang itu, Iya, sisanya sekitar 25-an. iya. Yang ya udah pulang semua itu. 25 sekitar 25 pun itu termasuk anu, Mbak, apa? Termasuk ketambahan seperti kami. Iya, pendatang gitu. Mbak, yang beli ke sini gitu. Nih, jadi kita mau coba masuk yang ke blok C.
Jauh, lumayan jauh rupanya. Jalannya semacam ini. Dan nyaris sebagian besar memang ini kanan kiri itu sebetulnya ada rumah-rumah dulunya. Karena sudah ditinggalkan, kemudian mungkin diganti rugi sama orang. Sekarang dijadikan, ini ada yang pohon dijadikan tanaman sawit, ada yang tanaman getah. Ini ada yang baru buka juga. Nah, ini di sini jalannya udah lumayan dikasih batu. Tadi di sekitaran Blok D itu jalannya tanah sekali. Kok di sini ada rumah, Bang? Masih ada rumah sini. Ini rumah ikut tren bukan dulu di sini? Tren dari mana dulu, Mas? Oh, asli orang Dayak sini. Capkala sini. Capkala sini. Oh. Kalau yang ini blok apa? C. Yang blok C mana? Di sana. Oh, saya belok ke kanan. Di mana? Jawa Tengah, Di mana? Borobudur, Ini pulang dari panen sawit. panen sawit. Udah lumayan. Ya dikit-dikit. 3/4 ya? Iya. Dapat berapa biasanya? Ini baru mulai panen ya. Oh, berarti Masih kecil-kecil. masih kecil-kecil. Kalau yang sana itu udah agak kemana kemarin tuh. Sekitar berapa biasanya kali panen tuh? Pokoknya kumpul-kumpul tuh kemarin tuh baru dapat 800 kilo. 800. Iya. 3/4 dengan 1/4 mungkin ya? Iya. Oh. Enggak, sana LU ini kan beli. Oh, Bapak ada beli juga? Beli, yang sana punya aku sendiri. Jadi di jumlah-jumlah itu Iya. ada 800-an. Kumpul-kumpulan lah. Berapa sekarang? Kena berapa 1 kilonya? 1 kilo 2.300. 2.300. Iya. Ambil langsung di tempat? Ya ngambil sini. Oh, ya lumayan ya. Iya. Bapak di blok apa? Blok I. Blok I? Iya. Sisa berapa orang di blok I? Cuma aku sendiri. Sendiri? Iya, dari pertama saya tuh. Yang lain udah pada balik? Udah kabur semua. Alamak. Ini dengan Pak siapa? Pak mantap. Pak Mantap. Oke, makasih Pak ya. Oke. Matur nuwun kata. Nggih. Oke, jadi teman-teman kita udah sampai di daerah transmigrasi SP1 ya Pak ya. Iya. SP1 Capkala. Jadi udah muter-muter, ternyata di sini sebagian warganya udah banyak yang pergi, udah ya. Jadi setiap blok itu biasanya ada sekitar 14 sampai 20-an gitu, tapi ternyata ada juga yang sisa. Tinggal 1. 3. Nah, ini yang di sini tinggal 3. Ini 7, ini 7 rumah. 7 rumah. Cuman Pak udah tinggal 2 rumah aja. Tadinya 7, di sini tinggal 2 rumah. Yang punyanya Pak Mantep, yang asal Magelang dulu ikut tren juga di sini. Tahun berapa dulu Pak? 2007. Nah, yang di Pak Mantep itu kalau nggak salah di blok I ya. Blok I tinggal Bapak seorang sendiri. Jadi banyak sekali yang nggak betah di sini, nggak tahu lah kenapa. Dan yang bertahan termasuknya Ribet? Main bergabung. Oke. Dan sekarang setidaknya yang tinggal di sini masih bertahan, masih lumayan hasilnya karena mereka mengandalkan sawit. Ini termasuk Pak Mantep itu tadi mengandalkan sawit di sini, ya Pak ya. Kalau Bapak dari asli sini ya Pak? Asli sini, penduduk asli sini ya. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi lokasi transmigrasi tidak semuanya ada yang selalu ramai, termasuk yang ini dulu katanya sekitar 200-an di sini. Mungkin yang sisa dari luar tempat sini, aslinya dari Jawa atau dari luar lagi itu sekitar 25 yang tersisa. Gitu aja, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.